wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Kita akan coba praktek. Harapannya praktek ini benar-benar alhamdulillah sih ada relawan ya. Tadi kan pakai manekin, saya pikir kurang pas. Saya minta sama panitia kan tiap kelompok kalau bisa punya satu relawan untuk mandikan gitu. Tapi katanya nggak ada mau jadi relawan gitu kan. Ya akhirnya pakai manekin, cuman kurang maksimal kalau manekin. Nah, ini posisi memandikan, ya sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, peralatan yang harus ada SOP-nya maksudnya, apalagi kemarin sempat COVID, kita tuh SOP-nya harus ada PD gitu kan, ini kita pakai ini, kemudian sarung tangan jelas, kalau sarung tangan ini dipakai terus karena demi untuk supaya tidak menyentuh kemaluannya langsung ya, kemudian kalau bisa sebenarnya pakai ini, masker. Cuman saya kalau pakai masker nggak bisa napas ya. Ya biasanya nggak, karena udah nggak ada COVID, insya Allah nggak apa-apa lah ya, nggak usah pakai masker. Itu standar kemarin pas waktu COVID. Di antara yang harus disiapkan ember, ya udah diisi air, tapi ini biasanya airnya agak banyak gitu kan. Apa lagi? Ya nggak apa-apa, ini gini aja dulu, gini dulu. Tapi biasanya pakai selang gitu ya. Kadang pakai selang lebih mudah sih pakai selang. Nah, kemudian salah satunya harus ada kapur barus. Kapur barusnya kurang disiapkan. Minta tolong dibukain, ditaruh di satu ember. Oh ya mau. Nih, pakai mantau. Harus ditumbuk enggak Ustaz? Ditumbuk. Ya, jadi dia udah tumbuhan. Jangan terlalu halus kalau bisa. Oh, iya. Karena dia cepat larut. Iya, jangan terlalu halus, lebih tepatnya, lebih mudahnya ya. Kalau kehalusan agak ini. Yang penting dicampur satu ember ya, Pak? Hah? Campur satu ember ya? Ember bisa kadang satu ember. Ya kalau kapur barusnya banyak, kalau kapur barusnya sedikit pakai baskom aja. Yang penting nanti bisa di siraman terakhir itu. Ya diaduk itunya biar campur dengan air. Nah, iya. Kemudian selain ini kita pakai waslap, ini yang namanya waslap ya. Ini waslap. Yang ini lebih mudah ketika pakai sabun mandikannya. Jadi nanti digosok-gosok biasanya di sini ada sabunnya, itu lebih mudah. Nanti. Nah, selanjutnya adalah ini kita mulai dulu dari awal. Misalnya tadinya pakai baju ya, tetap ditutup dulu. Tadi yang dikatakan kita di awal bahwasanya rasul itu ditutup dengan kain hibaro semuanya. Ya, tapi ada yang mengatakan cukup auratnya saja. Ya, nah ketika misalnya dia masih pakai baju, kita lepas bajunya. Cuman kalau bajunya tadi pakai misalnya ini kan sulit, maka ya digunting di sini. Ya digunting jadi dua, sana juga. Kemudian nanti diambil pelan-pelan. Ingat ya, melakukan kepada mayit sama seperti orang hidup ya Pak. Ya jadi jangan mati gimana. Jangan gitu. Pokoknya harus lemah lembut sama. Harus lemah lembut sama seperti orang yang masih hidup. Ya, kemudian setelah itu kita lihat kukunya, Pak. Ya, misalnya kita lihat kukunya, ya dari sini gitu kan. Oh, kukunya sudah pendek gitu, berarti nggak perlu. Ya, kalau misalnya panjang dan perlu dipotong-potong. Ya, kemudian kumisnya sudah rapi misalnya, berarti nggak usah. Ya, nggak perlu dikerik atau perlu apa. Yang penting udah rapi gitu. Nah itu. Nah, kalau memang ada kuku, ya, atau ada rambut ini, kita ambil kemudian ditaruh di kapas biasanya saya. Kemudian ditaruh nanti di kain kafan, sekalian dikuburkan. Ya, sekalian dikuburkan. Ditaruh dimasukin kukunya sama ininya. Jadi tidak boleh langsung dibuang. Ya lebih baik jangan gitu kan, karena ini bagian dari mayat itu. Kalau baju tadi? Hah? Kalau baju yang dilepas tadi? Kalau baju nggak apa-apa. Baju kan nggak apa-apa. Anggota tubuh seperti rontokan. Itu lebih baik dikumpulkan. Ikut dikubur. Dimasukin di kafan aja. Ya, di kafan di sini boleh, ditaruh di sini boleh, yang penting tidak dibuang sembarangan. Iya, maksudnya lebih ini. Kalau waktu nyukur kumis terus keluar darah dan nggak bisa berdiri gimana? Ya berarti dibersihin dulu. Ganti kafannya atau enggak? Pas ini udah dikafani? Belum. Ini kan sampai di kafani itu masih keluar. Pakai kapas. Ya harusnya diberhenti dulu dengan plester tadi. Plester ya. Iya kita makanya salah satu tadi peralatan adalah plester.
itu kalau misalnya ada yang nggak bisa berhenti, itu harus dihentikan dengan plester misalnya. Kalau misalnya yang tadi nggak kok buang air terus gitu kan, itu pakai pempes. Ya, jadi harus ada yang kalau misalnya kok kita udah mandiin berkali-kali masih tetap keluar gitu kan, ya berarti gimana caranya ditutup gitu, diberhentiin seperti itu. Nah itu awalnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya sesudah kita kuku dan lain sebagainya udah beres, baru kita mulai dengan ini apa? Dulu menekan kotoran. kita angkat. Membersihkan kotoran. Ya, ini kalau misalnya jenazah beneran berat ini. Karena ini kan bukan jenazah beneran, dia bangun, alhamdulillah. Ya. Saya kadang berat itu, waduh, padahal saya gemuk tapi kalau ngangkat orang juga berat. Nah, ini posisi jenazah ya Pak, ketika misalnya dia boleh seperti ini bisa, atau lurus juga boleh nggak apa-apa. Jadi nggak ada aturan jenazah itu harus seperti ini. Ya boleh lurus juga ke bawah. Ya dan lain sebagainya. Jadi lurus gini, boleh. Ini boleh. Ya ini. Nah posisi gini kita, nah kalau gini berarti kan ini, nah, kita tekan perutnya di sini. Ya, tekannya pelan aja. Ya, pelan. Kok gitu jangan. Dia masih manusia. Iya. Iya, dia halus aja. Ya nyet boleh tapi jangan terlalu keras gitu loh maksudnya. Di gini terus sampai keluar enggak gitu kan. Nah, di sini sambil disiram apa? Lupa ternyata. Selangnya tadi, Ustaz. Selang. Ya di sini berarti sambil disiram ibarat kata gitu. Mana yang satu yang siram. Dari atas sini, Mas. Maaf ya, Mas. Nah, terus. Nah, itu kan air ke bawah Pak yang tutupnya ya. Ke bawah. Ya, terus sampai kotorannya tuh berhenti kira-kira. Kotorannya berhenti gimana? Ya artinya udah nggak ada lagi tetap di sini nggak ada lagi. Udah nggak keluar lagi gitu. Terus gitu kan. Air kencing sama ininya udah nggak keluar lagi, maka udah. Ya. Dan yang menyiram harus terus gitu. Makanya kenapa kita lebih gampang pakai selang Pak? Karena itu gampang. Kalau ini kan dari bolak-balik berat juga. Kurang efektif gitu ya. Nah, terus gitu ya, ditekan sini. Ya. Iya. Tahunya apa keluar semua kotoran gimana kan ya di sininya Pak, makanya di sininya ini kan ada buangannya. Buangannya. Lihat kok buangannya kok kayaknya udah bening. Oh ya kalau ada alatnya seperti ini Ustaz. Enak. Nah ya, Gedebok pisang. ya. Kalau seandainya di tempat yang nggak kayak gini, ya berarti gimana caranya supaya air tuh kayaknya udah nggak keluar, perkiraan gitu. Oh, ini udah bersih gitu kan. Air terus sudah bening. Nah ini udah. Nah kalau sudah, Nggak perlu nengok. Nah ini loh maksudnya. nggak perlu. Ya tapi kan sebenarnya kan yang ditutupi hanya segini Pak. Oh, Gini. Gitu. kelihatan. Ya kita kan kelihatan di sini. Gitu kan. Kalau asli mayat nanti nggak pakai sarung. Ya, sarung. Udah dibuka semuanya. Kita tidurkan lagi. Nah, posisi sini sekarang adalah mencebokkan mayit gitu kan. Nah, ini disiram dari atas dengan dari sini. Saya cebokkan sini. Coba siram. Nah, posisi saya nggak boleh begini membuka. Harus kayak gini terus, Pak. Jadi Bapak terus ya. Ya. Ingat ya, aurat harus tertutup terus. Ininya itu yang saya tegaskan. Jadi ketika jenengan buka, suwe. Jadi sini terus, posisinya harus sini. Repot tertutup. Ya iya, harus tertutup. Nah, ini di sini kita cebokin. Terus jenengan nyiram terus. Nah, jenengan nyiram. Nah, posisinya di atas kain jadinya. Terus yang satu ada yang ganti gitu. Sampai bersih. Ya sampai bersih nih terus. Iya nih. Siram lagi. Siram lagi. Minta air hangat tadi Pak. Biasa air hangat. Ini kan latihan ya. 3 orang ya. Aslinya latihan. Aslinya 3 orang. Ini ketutup ya Pak ya. Jangan lupa ini ketutup. Ya jangan sampai ngeliatin yang rokok. Tiba-tiba kita lagi ngeluarin kotoran, keluar air ular naga kan. Tiga orang itu petugasnya masing-masing satu air. Saya tadi ya satu yang inti tadi yang bersihin, yang nanti nyabunin, yang satu khusus air, yang satu khusus sampo, sabun dan sebagainya. Itu sebenarnya.
Ya 3 orang Nanti itu. Apa yang satu bantuin ya, 3 bantuin dudukin. Ya tadi. salah satunya juga nanti bantuin gitu dudukin karena Jadi kan berat. Afan Ustaz. Ya. Jadi apa yang dulu saya pernah ini, Ya, saya gimana? kadang akhirnya takut yang tak suruh istrinya yang suruh megang yang aurat besarnya karena kan Oh, ya tadi kayak boleh atau gitu. tidak seperti itu loh. Iya. Megang walaupun tetap pakai Boleh, Boleh. tapi harus pakai sarung tangan. oh boleh itu maksudnya Iya, membersihkan itu. iya boleh. Oh, ya sudah, Jangan gitu aja. jangan nggak pakai sarung tangan, harus pakai sarung tangan dan ditutup gini. Iya, karena saya ngundang istrinya masalahnya. Iya. Ketikanya begitu. Tunggu undang istrinya. Ya. Gak ke KUA kan? Nyiram itu dari atas kan ya? Iya, bisa dari sini, boleh. Kalau selangan mungkin dari Ya, boleh dari sini. Cuman ketika ini Yang kita penting lebih itu dari kan atas lebih enak. auratnya gitu, nggak kalau ini. kelihatan yang paling Tapi penting. selang dari sini bisa, dari atas kan juga nggak apa-apa. Makanya tadi kainnya yang pertama ini biarin basah nggak apa-apa. Tapi nanti begitu selesai terakhir ini diganti yang kering. Makanya kainnya harus ada 2. Jadi satu kering, satu basah gitu. Jadi ini sampai bersih. Ini kalau udah bersih benar, ya udah kan gitu. Jadi kita di sini megang aurat besar ini, Pak. Ya boleh ya. Boleh. Boleh, tapi ember saja ya. Hah? Nggak ember tadi ya. Nah itu yang penting jangan jebule dudung lanang. Salah saya ini. Nah itu. Ya, jadi boleh buat laki-laki nyentuh tapi dengan kaos tangan. Nah, ini posisi kan kotor otomatis. Nah, ini kita lepas, Pak. Nanti kita lepas, kita ganti dengan apa? Waslat. Terus misalnya kaos tangan lagi nggak apa ya? Kaos tangan lagi nggak apa-apa. Kenapa kita pakai waslat tadi, Pak? Maksudnya ketika dia pakai sabun enak. Busa tadi ya. Ya berbusa. Nah, ini ya maksudnya pakai ini boleh, pakai ini juga boleh kayak gitu intinya. Nah, apa yang lakukan? Tadi bisa niatnya sekarang. Berniat tapi nggak usah ngomong saya niat yang gitu. Maksudnya dalam hati niat mau mandiin sama baca bismillah. Langsung bismillah gitu ya. Ya bismillah aja, bismillah nggak usah bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah nggak usah. Bismillah. Silakan dulu. Mulai kita ambil. Masih gitu. Usul aja Pak Ustaz, misal aktual 3 orang gitu loh. Ya. 3 orang masing-masing tugasnya sekalian langsung gitu. nyata 3 Oh, orang. langsung 3 Ya, orang. Kedinginan kalau satu orang nih. Sesuai kenyataan langsung Oh 3 iya orang iya. bisa. Ya berarti Praktek SOP Wes -nya du, 3 orang. berarti siapa yang ini? Berarti yang 2 mundur ya. Yang dua mundur dulu. Yang bagian air. Air, itu bagian sabun dan lain sebagainya. Kalau saya minta sabunnya mana dan sebagainya. Oh, anjing pun siram, Pak. Orang normal kan. Sebelum mandi berkali-kali. Ya. Ini mandi juga ini. 3 berarti saya ini bertiga nih ya coba. Nih, dari sini begitu kita sudah bersihkan, kita baru berniat dan baca bismillah. Ya bismillah. Nah, apa yang dilakukan? Mewudukan dulu. Ya air siap-siap, ya kan? Mewudukan pertama sini. Ini dulu, antum siram sini. Ya, udah. 3 kali boleh, 1 kali boleh. Kemudian ini satunya. Sama seperti ini ya, mewudukan. Dah. Kemudian, ya, ini dalam posisi saya pakai 2 sarung tangan saya. Pakai selang boleh Pak ya. saja, pakai Boleh. selang. Nih, harus gini. Kira, Pak. Maya tuh jak ngomong. Maaf ya Pak. itu hanya karena tabung gitu. Enggak kumur-kumur. Boleh kumur dulu, boleh langsung ini. Nanti baru kita bersihkan. Karena kan rukunnya adalah muka. Perkara kumur-kumur Urutnya. sama hidung itu boleh setelah atau boleh belum. Kalau dalam ilmu fikih. Nah, untuk yang cara berkumurnya bagaimana? Nah gini, begitu kita mau berkumur, maka kita nggak nyiram masukin gitu ya. Tapi cukup kita ambil air atau mungkin apa kita masuk ke sini, ya. Kita gosokkan dalamnya ya. Ini nggak mau juga. Iya hidungnya juga dibersihin. Jadi dibersihin semuanya. Itu jadi kalau coba bersih upilnya dan sebagainya itu. Itu. Ya itu dalam posisi. Gak apa-apa ya Pak. Siap Pak jadi relawan. Ya udah itu. Nah, sekarang tangannya Yang kanan dulu. Ya. Ini kita
Antum siram terus pakai selang boleh, gitu kan? Terus itu. Ya. Kayu kedua. Cukup 3 kali. Cukup, ya, taruhlah ini 3 kali ya. Terus kaki. Oh, kepala dulu. Kepala dulu. Ya. Ya. Balik lagi sama. Nggak usah disiram. Jangan disiram. Waduh. Waduh. Ya. Tadi sengaja ini. Bisa. Kalau kan bisa. Oh iya. Pelanggaran itu, pelanggaran. Ya, ini sampai ke belakang sini, kemudian balik lagi, ya. Terus telinga. Pelan-pelan, terus telinga. Ya, terus telinga. Udah. Udah, kaki dulu kanan. Ya. Nah, ini disiram sampai bersih, gitu kan? Ya. Ya, itu yang Bukan enggak masalah ini, Pak. Nanti kalau masalahnya Quran. Nah, ini mewudukan sudah. Nah, kemudian tadi yang kita katakan pertama adalah rambut dulu. Ya, kita fokus di apa? Rambut. Cuman rambutnya nggak ada ya nggak apa-apa. Samponya mana? Ayo jurusan sampo. Ada sampo ya? Anu aja, kalau ada Oh, itu ada sampo. ada, enggak usah. Aku aja dipotong ke. Nah itu. Nah yang ketiga ini harus sudah menyiapkan semuanya. Ya posisi yang ketiga samponya, sabunnya dan lain Sabun sebagainya. mana sabun? Terus nyiapkan. Enggak. Ya. Enggak. Ya. Sebagai jadi kita benar-benar di sampo sini ya, sedikit dulu jangan semuanya perlu. Nah, kita benar-benar bersihkan sampai sebersih-bersihnya, Pak. Samponya. Ya. Aja nyisakan. Ya. Nah ini, kemudian kita siram tanpa kena kepala dulu, ya. Jenggotnya juga, kalau bisa. Wis tukul. Ya, terus. Ini basah. Ini maksudnya. Ya. Oke. Terus jenggotnya juga kita sampoin juga, ambil sampo harus saya. Terus kita jenggotnya. Ya. Nah ini posisi rambut sudah bersih. Kita nggak fokus rambut lagi, Pak. Ya langsung kita fokus badan ke bawah aja. Yang diulangi 3 kali sini kecilnya. Kecuali kalau memang rambutnya masih kotor. Ya jadi posisi rambut yang jenengan selesai. Saya jenengan mandi wajib kan gitu lah. Ya. Mandi wajib rambut terus baru disiram semuanya. Nah di sini kita mulai memandikan. Pertama tanpa sabun, ya tanpa sabun tapi kita pakai wasrap misalnya. Kita mulai dari sini. Ya kita mulai dari sini kita gosok-gosok dulu gitu kan. Air, Kita gosok-gosok dulu. air. Gosok terus ya, jangan nyiram terus. Ya terus kita ambil kiri tadi semangat ya. Kanan dulu ya, kanan sampai bawah dulu gitu kan. Ya. Kita buka. Kita buka gitu kan. Ya, terus digosok dulu ini. Ini pemandian pertama. Langsung kita kanan dulu. Dimiringkan, Pak. Nggak usah dulu, kita kiri dulu. Kiri dulu, termasuk ketiaknya dan lain sebagainya semua dikenain. Ya, siram terus. Siram terus. Ya. Terus siram. Ya. Sampai udah. Kemudian belakangnya kanan dulu. Ya. Nah, yang antum balikin, yang nyiram antum. Oh iya. Yang antum bagian balikin. Nah, ini jangan kebuka, Rod, jangan buka. Oh, jadi posisinya begini. Ya bisa kayak gini, ya bisa kayak gini terus. Atau kalau memang di sininya apa namanya agak bisa, ini kayaknya belum bisa ya. Bisa masuk sini juga nggak apa-apa. Ya jadi kita antum dari atas, ya jadi saya yang kanan tadi tak bersihin semua. Dari atas Ya, masuk enggak? ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah dibiringin. Ya biasanya. Jadi kan kalau gitu. ini enggak perlu miring kalau yang modelnya. Ya kalau yang modelnya kayak seperti ini gini, nggak apa-apa ya. nggak usah miring nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Terus
Aduh, Buka. tunai. Ya, terus dibersihin sampai bawah, Pak. Sampai bawah. Ini kanan dulu baru kiri. Ini baru 1 kali. Ini 1 kali pemandian. Nah, sekarang langsung kita pemandian kedua pakai sabun. Nggak usah disiram dulu. Nah di sini. Semangat siram.